Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang pria bernama Pak Wiryo. Usianya hampir 50 tahun. Sehari-hari, ia dikenal sebagai orang miskin. Tinggal di gubuk bambu, di dekat kuburan tua. Tak punya istri, tak punya anak, dan jarang berbicara dengan warga. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo tiba-tiba membuka lapak penjual sate di ujung desa. Gerobaknya tua, tapi daging sate yang dijualnya hitam pekat, mengkilap, dan berbau amis yang aneh. "Sate apa itu, Pak?" tanya seorang warga. Pak Wiryo hanya tersenyum. Matanya merah, lalu menjawab pelan, "Sate istimewa. Yang makan, rezekinya lancar." Anehnya, siapapun yang makan sate itu, esoknya langsung dapat uang. Ada yang menang judi, ada yang dagangannya laku keras, ada yang mendadak dilunasi utangnya. Dalam waktu sebulan, Pak Wiryo berubah, drastis punya rumah tembok, motor baru, dan sering terlihat membawa karung uang ke rumahnya. Tapi, ada yang janggal. Setiap malam, warga mendengar suara gagak berisik di atas rumah Pak Wiryo. Puluhan gagak hitam bertengger di atapnya, menjerit seolah menangis. Dan setiap subuh, selalu ada bangkai gagak di sekitar lapaknya. Kepalanya hilang, tubuhnya kering, seperti dihisap sesuatu. Seorang ustaz desa, Kiai Hasan, curiga. Diam-diam, ia mengintai lapak sate itu. Saat malam makin larut, ia melihat Pak Wiryo menyembelih gagak hidap-hidap sambil membaca mantra aneh. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Daging gagak itu lalu dibakar, tapi apinya berwarna kehijauan. Kiai Hasan bergidik. "Itu pesugihan sate gagak," gumamnya. Konon, pesugihan ini meminta tumbal, bukan hanya gagak melainkan rezeki orang lain. Siapapun yang makan satenya, rezekinya akan dipotong sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, nyawanya. Beberapa bulan kemudian, satu persatu pembeli sate Pak Wiryo jatuh sakit. Ada yang muntah darah, ada janhila, ada yang meninggal mendadak dengan wajah menghitam seperti terbakar. Puncaknya terjadi saat Pak Wiryo ditemukan mati di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Mulutnya terbuka lebar. Di dalam mulutnya ditemukan puluhan kepala gagak. Atap rumahnya runtuh, dan ratusan gagak mengerubunginya sambil berteriak nyaring. Sejak malam itu, lapak sate di ujung desa kosong. Namun, warga bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, masih tercium bau sate terbakar, dan terdengar suara pelan dari kegelapan. "Makan satu tusuk saja, biar cepat kaya."